Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita berkumpul pada hari ini di tempat ini. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapak. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, kami masih bisa kuat berdiri. Kami masih bisa tetap berdiri Tuhan. Kami bisa beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan bagi kami Bapa. Dan Tuhan, kami akan segera memulaikan ibadah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Lawatlah setiap pujian yang kami naikkan Bapa, sehingga Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pengorbanan Tuhan sungguh sangat sempurna bagi kita Bapak. Kita percaya melalui pengorbanannya di kayu salib, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Yesus, terima kasih selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagi dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Membangkitkan roh
tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu bekerja bagi kami Bapa. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Terima kasih. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja bagi kami masing pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menuntun langkah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa. Kami percaya Bapa Tuhan, Engkau bekerja bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hosana in the
kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oh, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Haleluya. Biarlah kita menyerukan nama Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan yang ditinggi dan dipermuliakan. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama-Nya, serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Yesus namanya. Haleluya. Kita angkat tangan kita bersuka cita. Serukan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Kita bersuka cita di tempat ini. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mau kerahkan kekuatan kita. Kita mau bersuka cita bahwa Allah bangkit. Bersoraklah. Haleluya. Puji Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mau mengerahkan segala kekuatan kita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persepuluhan. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, Kamu mau memberikan yang terbaik yang ada dari diri kami Bapa. Kami mau Tuhan meluaskan Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan senantiasa layak di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami yang memberi Bapa, kami memberikan dengan damai sejahtera dan ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa, karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara sekalian.
sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh termeterai di hati kita, bukan hanya sekedar lewat dari pendengaran kita saja, boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa aku beralih, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, dalam batinku, tanpa hadir-Mu bawa aku beralih, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa aku beralih, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hati kami Bapa. Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apa Bapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa rindukan peluk-Mu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bapak Ibu, biar musik yang melantunkan pujian,
Kita mau sejenak menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita menerima sebagian firman Tuhan, biar terlebih dahulu Tuhan membukakan hati kita, mata hati kita. Haleluya. Kau sungguh mengenal kami Tuhan. Kau tahu hati kami Bapa. Haleluya. Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak sanggup Tuhan berjalan Tuhan tanpa Engkau di sisi kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau melakukannya Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau menerima firman-Mu Bapa. Bukan hanya lewat pendengaran kami saja Bapa, tapi layakkan kami untuk melakukannya Bapa. Kami merindukan Tuhan Engkau memeluk kami erat Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Bapa. Kasih sayang-Mu Bapa tercurah bagi kami Tuhan. Kalau Engkau sudah mati di kayu salib Bapa, Engkau lahir ke dunia ini menjadi manusia Tuhan. Bukan semata-mata Tuhan tidak ada artinya, tapi Engkau menjadi manusia menebus dosa kami Bapa. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Kau mengenal hatiku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Kita naikkan segala pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa aku beralih, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa aku beralih, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk izinkan kami menyembah-Mu Tuhan dengan apa yang kami punya Bapa. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah, hatiku milik-Mu Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian kami pada saat sore hari ini. Dan biarlah Tuhan sesembahan dan pujian ini menjadi dupa berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah kami ya Bapa, saatnya pada saat ini kami mau menyimak suara-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang masih belum ada apa-apanya, yang masih jauh dari kesempurnaan.
pakai kami juga yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini disampaikan dengan segala kekuatan daripada Roh Kudus-Nya saja. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam, shalom saudara. Tidak terlambat untuk kami menyampaikan selamat tahun baru. Karena suasana ini masih tahun baru ya. Sehingga kita juga masih menikmati suasana tahunnya baru. Kalau di luar sana banyak orang yang merayakan tahun baru ini dengan segala ya yang menyenangkan, terutama dengan pesta pora, hura-hura dan lain sebagainya, sehingga juga tidak menutup kemungkinan jalan-jalan pada macet karena orang yang ingin merayakan tahun baru. Tetapi mari kita orang-orang percaya pada tahun ini kita boleh merayakannya dengan renungan, dengan segala pembelajaran yang sudah ada di selama tahun 2025, dan tentunya apalagi pada saat ini pemerintah juga menyarankan bahwa merayakan tahun baru tidak perlu menyulut pesta kembang api yang spektakuler, atau mungkin orang-orang yang merayakannya dengan segala pesta pora yang spektakuler juga. Jadi kita juga harus prihatin dengan segala apa yang terjadi di negeri kita, terutama di Sumatera Utara yang terkena banjir, bandang, dan lain sebagainya. Itu pun juga membuat kita semua untuk merenung dan untuk prihatin, walaupun kita enggak spektakuler orang-orang yang nyumbang saudara kita, tapi kalau kita selipkan saja pokok-pokok doa pribadi kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Tapanuli dan lain sebagainya, yang juga mengalami bencana, dan tentunya ini adalah satu sumbangsi sebagian kecil daripada kita. Dan saudaraku, di minggu yang pertama saat ini saya ditodong sama Pak Jim untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya ya di ibadah tengah minggu aja lah saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi puji Tuhan pada saat malam hari ini saya bisa berdiri di sini, semua itu adalah karunia Tuhan, dan tentunya ini tidak bisa ditolak karena ini amanah Tuhan. Jadi saya terima. Kalau ditolak kayaknya gimana ya, nggak enak. Tapi yang jelas tetap saya terima untuk menunaikan tugas, apalagi terlebih pada minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2026 yang mungkin banyak setiap pribadi, setiap keluarga menyampaikan sesuatu. Tapi yang jelas saya boleh menerka, atau bukan menerka ya, boleh membaca di antara kita jemaat Betani saling berterima kasih terhadap pasangannya. Ini adalah satu momentum yang luar biasa untuk meningkatkan suasana surga di antara keluarga. Kalau mungkin kemarin Lia yang menyampaikan
terima kasihnya dan hormat kepada Coach Cipto dan yang lain-lain juga, yang Bu Erna juga demikian. Biarlah semakin mengasihi Pak Tarjo dan yang lain-lainnya. Semuanya itu adalah satu ungkapan selamat tahun 2025 yang mungkin banyak kesalahan, saling memaafkan dan tentunya saling mengasihi. Oh ya, Maela juga untuk saling mengasihi kepada Koan dan Ella, kepada Bambang, semuanya itu menyentuh hati saya. Sehingga suasana surga ada di tengah-tengah keluarga. Dan ini yang saya inginkan setiap keluarga yang bisa merasakan satu suasana surga yang penuh kasih yang daripada Tuhan sendiri. Baik saudaraku, pada saat malam hari ini saya juga kesempatan ini enggak saya ulang lagi. Beberapa ibadah tengah minggu saya sudah katakan, namun sekarang ini akan saya ulang lagi bahwa terima kasih saya terhadap teman-teman semuanya, jemaat Betani yang masih eksis taat kepada gereja. Terutama taat kepada Tuhan dan mengasihi setiap perhimpunan kita. Sehingga perhimpunan kita ini menjadikan satu suasana surga yang ada di tengah-tengah kita. Dan tentunya inilah yang saya minta, bahwa dengan segala ketidaksempurnaan saya, keluarga saya, di kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya masukan tetap saya harapkan untuk memajukan gereja kita. Amin. Haleluya. Baik saudara, pada saat ini saya akan berbicara yang lain daripada itu. Saya akan berbicara dengan soal makanan. Betani identik dengan makanan loh. FA milik altar sudah tidak jauh dari makanan dan sajian. Doa malam demikian. Sehingga pada kedua ibadah itu kita boleh merasakan fellowship yang luar biasa. Kita buka di Markus 8. Markus 8, 1 sampai 9. Perikop ini tidak menjauh dari hal makanan. Sudah ditemukan? Ya. Matius 8 ayat 1 demikian bunyi Tuhan, saya bacakan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat yang ke-7, mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000, tolong dikecilin dikit feedback. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke Dalmanuta. Kenapa saya tadi bicara tentang soal makanan? Dan di sini adalah membicarakan soal makanan. Manusia tidak luput dari makanan, karena manusia tidak akan bertahan, apalagi minum. Kalau makan mungkin ya 1 bulan masih bisa kuat tidak makan. Kalau tidak minum mungkin ya nggak sampai 10 hari sudah tepar. Di sini Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk memberi makan orang-orang yang banyak itu. Namun persediaannya minim, nggak cukup, hanya 7 roti. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan setiap perbuatan Tuhan adalah positif adanya. Sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah panutan buat kita. Jadi hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ini adalah satu perhatian yang amat sangat luar biasa. Kita patut meniru dan harus meniru karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anaknya itu meniru bapaknya, nggak mungkin disalahkan karena bapaknya adalah benar adanya. Jadi hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau mungkin orang-orang yang tidak memperhatikan murid-murid dan orang banyak itu, bodoh amat, ngapain mengurusi makanan, itu kan urusan mereka. Yang jelas mereka mengikut aku. Ada yang seperti itu. Tetapi di sini tidak. Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Dan ini pun patut kita pelajari, patut kita lakukan kepada diri kita, terutama saya ulang lagi, terutama gereja. Gereja kita harus mempunyai kepekaan terhadap jemaat. Gereja kita harus mempunyai satu sensitivitas yang tinggi kepada setiap keadaan jemaat. Namun demikian, jangan coba-coba mempergunakan hal itu. Kan gereja mengasihi jemaat. Baiklah nanti saya mau dan lain sebagainya. Enggak ada seperti itu. Tapi gereja mendidik jemaat. Tetapi gereja tidak lepas dari perhatian setiap keadaan daripada jemaat itu. Karena hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Kalau mungkin orang yang tidak benar, ya itu tadi yang sudah saya katakan tadi.
bodoh amat kamu mau makan mau enggak. Yang jelas kamu ikut aku. Tapi di sini Yesus tidak mempunyai pikiran seperti itu. Tapi Yesus mempunyai pikiran yang lebih daripada itu. Tuhan Yesus mengetahui bahwa sudah 3 hari tidak membawa makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Ini pun juga pengertian yang lebih lagi. Kalau mungkin mereka kalau Tuhan menyuruh mereka pulang untuk makan, di tengah jalan pasti ada yang rebah karena mereka banyak dari jauh. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama untuk memekakan diri. Apa memekakan itu ya? Untuk membuat sensitivitas yang tinggi gereja kita untuk saling mengetahui kondisi-kondisi para jemaat. Dan di sini pun sudah digambarkan bahwa setiap gereja harus memperhatikan jemaatnya. Dan jika mereka kusuruh pulang, mereka dengan lapar, mereka akan terbah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang suci ini orang dapat memberi makan mereka sampai kenyang? Ini banyak terjadi pada diri kita. Banyak terjadi pada manusia. Karena manusia itu terus menggunakan logikanya. Dia menjawab bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Memang benar kondisi pada saat itu di bukit-bukit dan orang yang sudah mengikut Yesus tidak membawa makanan. Kalau toh mempunyai uang nggak akan bisa beli karena nggak ada toko di situ. Dan disinilah logika manusia menonjol. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Memang saya ulang, memang pada saat itu kondisinya seperti itu sehingga logika manusianya itu muncul. Tetapi semua itu Yesus bertanya kepada mereka. Langsung aja Yesus bertanya kepada mereka, berapa ada roti padamu? Jawab mereka, 7. Jadi 7 mungkin dia 7 buah, 7 roti ya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ini adalah mujizat Tuhan. Kita pun meyakini, mengimani bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Sehingga gereja walaupun dalam kondisi kekurangan, walaupun dalam kondisi yang tidak cukup untuk memenuhi makanan kepada jemaat, Tuhan sanggup menolong. Lalu ia menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikannya. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Setiap doa kita sebetulnya dan sebenarnya dan seharusnya harus ada ucapan syukur. Karena di sini setiap doa pasti ada mengucap syukur. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya atau memberikannya kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah mengucap syukur. Itulah sebabnya
Mari kita membiasakan diri mengucap syukur pada Tuhan apa yang ada pada diri kita. Jikalau kita mengucap syukur bukan berarti kita stuck. Kita mengucap syukur bukan berarti kita malas. Kita mengucap syukur bukan berarti kita tidak mau berusaha lebih-lebih lagi dari apa yang sudah ada. Tetapi ucapan syukur ini adalah ucapan rasa terima kasih kita terhadap Tuhan untuk segala apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita, orang-orang percaya, identik dengan hal itu. Jadi kalau mungkin ada orang yang cuek, yang tidak mau mengucap syukur dalam keadaan apapun juga dalam kehidupannya. Kalau itu orang-orang percaya, ini adalah yang luar biasa. Kalau mungkin orang yang setiap orang banyak mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupannya, walaupun besok mau makan apa, besok beli beras belum ada duitnya, besok sudah jatuh tempo iuran anak saya atau SPP yang harus dibayar, tetapi sekarang belum ada apa-apa. Nah, disinilah kita harus mengucap syukur. Aneh kan? Tapi itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengandalkan Tuhan. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang di luar logika manusia karena kita mengandalkan kuasa daripada Tuhan sendiri. Dan itulah ucapan syukur yang harus kita ucapkan pada Tuhan. Kalau kita tidak mengucap syukur, mungkin secara manusia Tuhan ngomong, kamu ini nggak punya rasa terima kasih. Kamu ini nggak punya perasaan. Saya sudah menolong gini, kamu nggak. Seperti itulah kasarnya. Tuhan berbicara seperti itu. Dan jangan sampai Tuhan berbicara seperti itu kepada diri kita. Karena ketidaktahuan kita. Karena ketidak ada rasa terima kasih kita. Sehingga ucapan syukur itu tidak ada pada diri kita. Baik, lanjut. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap syukur, sekali lagi mengucap syukur. Dan sesudah mengucap syukur, mengucap berkat dan atasnya menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Di samping roti juga ikan diberkati oleh Tuhan sehingga boleh dibagi-bagikan dengan orang-orang banyak itu sehingga semuanya boleh makan bersama-sama. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu yang sisa sebanyak 7 bakul. Aneh kan? Seperti banyak orang katakan 7 ditambah 3 mempunyai 3 ikannya. 7 ditambah 3 ada jumlahnya menjadi 70.000. Jadi 7 roti dan 3 ikan itu bisa mengkonsumsi 7.000. Ini amat sangat aneh. Demikian pula kita terapkan pada gereja kita untuk hal ini. Karena jemaat juga perlu konsumsi dan nutrisi. Dan di sini juga setiap manusia pun memerlukan konsumsi makanan secara jasmani, secara manusia. Kalau tidak, ya mungkin banyak gejala-gejala yang diterimanya karena tidak makan dan tidak minum. Dan itulah
kita sebagai manusia, orang-orang jasmani, perlu makanan. Terlebih-lebih rohani kita perlu makanan. Nutrisi rohani perlu buat kita semuanya. Kalau kerohanian kita tidak asupsi nutrisi kerohanian, tidak menerima asupan nutrisi kerohanian kita akan mati. Karena nggak pernah makan rohani. Itulah sebabnya mari kita senantiasa memberi nutrisi pada rohani kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik. Untuk menjadi orang-orang percaya yang seturut dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Masih sisa lagi ya. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Jadi di awal tadi saya sudah katakan bahwa kita akan membicarakan soal makanan. Kalau saya mungkin ke luar kota, terutama ke Surabaya, yang pasti saudara saya yang di Surabaya diminta untuk nggak usah masak-masak. Karena acaranya pasti kuliner. Apalagi di Surabaya. Surabaya itu banyak sekali kuliner. Dari tahu campur, tahu tek, ya, mungkin lontong balap, dan semuanya itu kuliner yang baik untuk jasmani. Namun jangan lupa pesan saya untuk rohani harus diasupan, harus mendapat asupan yang baik. Dan asupan-asupan kerohanian itu adalah satu pilihan. Dan tidak kebetulan saudara ada di tempat ini, di Gereja Betani, untuk beribadah, untuk memberi asupan kerohanian kehidupan kita. Sehingga asupan kerohanian kita boleh menjadi sehat. Seperti kalau kita memberi asupan nutrisi yang cukup baik terhadap kondisi tubuh jasmani kita. Dan tidak beda jauh dengan kondisi kerohanian kita. Harus mendapat asupan rohani sehingga iman kita, kerohanian kita boleh hidup dengan sehat. Baik, mungkin sampai di sini firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita berdoa. Namun terlebih dulu saya himbau para hamba Tuhan perjamuan kudus untuk maju ke depan untuk mengambil tugasnya masing-masing. Kita masuk doa. Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami pada saat sore malam hari ini Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Atas segala apa yang sudah terjadi di dalam tahun 2025. Kami percaya Tuhan setiap apa yang sudah kami lalui, apa yang sudah kami jalani, dan apa yang sudah terjadi pada kehidupan kita, tidak mungkin tidak menjadi kehendak-Mu. Semuanya itu adalah kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu itu adalah rencana-rencana kita. Walaupun ada banyak yang
sakit terhadap hati kami. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang terindah pada kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami amat sangat mengucap syukur. Jika pada saat ini Tuhan, minggu pertama di tahun 2026, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau menyambut tubuh dan darah Yesus. Terlebih dulu Tuhan, Kau kuduskan hati kami. Kau sucikan hati kami, bersihkan dari segala kotoran-kotoran yang tidak Engkau kehendaki di dalam hati kami. Dan biarlah kami layak menyambut tubuh dan darah-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau berkati para hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Layakkan Tuhan kami. Agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk melayani Engkau dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya sambut jemaat berdiri, kita akan menerima tubuh darah antara Yesus. Yohanes 6, 53 sampai 58, demikian bunyi itu firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saya ulang. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingmu adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus dalam malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga cawan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sembah Dia, kita rasakan lawatan Tuhan pada saat malam hari ini. Melalui tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah tubuh dan darah Yesus, kami boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur dalam setiap doa-doa kami. Kami senantiasa mengucap syukur dalam setiap apa yang terjadi pada kehidupan kami. Dan kami senantiasa mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Siapa kita yang di sini diberkati Tuhan? Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa menguatkan kita tentunya. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan mujizatnya, memberikan makan 4.000 orang. Dan bahkan Tuhan Yesus juga melakukan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Sungguh sangat Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita tentunya. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberitakan firman-Nya, memberkati kita tentunya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman kepada yang bertugas, kami persilahkan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini sungguh menguatkan kami bahwa ucapan syukur sanggup membukakan pintu mujizat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk pandai mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Jangan Kau biarkan kami kehilangan ucapan syukur dalam diri kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di saat kami mengucap syukur, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup menyehatkan kami, memberikan kesembuhan, Allah yang sanggup untuk memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak salah di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati oh Tuhan Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang menjadi aktivitas Bapak Gembala, kiranya Engkau yang memberkatinya. Terlebih lagi dalam pelayanannya semakin kepakai dengan luar biasa Tuhan. Beliau semakin dipakai, diurapi untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu tempat ini. Berkati keluarga beliau Tuhan, dan kami percaya setiap apa yang dikerjakan dengan ketulusan hati, Engkau sungguh memperhitungkannya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hamba-hamba-Mu akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya lihat di sini banyak ini wajah-wajah baru ini. Banyak. Dari sini Pak Alvin ya. Selamat datang Pak. Dari Perancak, dari Denpasar, dari Jakarta ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari ini depan saya nih belum tahu ini Bapak yang mas-mas pakai baju putih. Selamat datang. Mungkin ada yang samping-sampingnya kasih salam. Selamat datang di keluarga Betani. Kita semua keluarga di tempat ini. Keluarga Betani. Selamat bergabung di keluarga Betani. Kami tunggu untuk minggu-minggu berikutnya
beribadah di tempat ini bersama kami. Kami juga mengucapkan selamat datang kakak, siapa ya namanya? Rafael ya? Siapa? Rifna. Selamat datang Rifna. Siapa lagi ya? Selamat datang Ibu Widodo yang sudah liburan. Saya tunggu oleh-olehnya. Selamat datang semuanya di keluarga Betani. Sungguh kami menyambut dengan sangat sukacita, bahagia. Menyambut Bapak Ibu Saudara berkumpul di tempat ini, bergabung bersama kami. Saya bacakan jadwal sepekan. Hari Rabu ada family altar di tempat ini di gereja pukul 7:30. Hari Sabtu pukul 6:30 itu ada doa malam dan dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu ibadah raya ya, pukul 6 dan 6:30 itu ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak-anak kecil, cucu-cucu, mari kita ajak untuk beribadah. Belajar mengenal pribadi Yesus lebih dini. Agar nanti kelak mereka bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan. Dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Dan tambahan pengumuman, kita sudah mulai iuran suka duka. Bukan iuran kematian, saya nggak mau kematian, serem. Kayaknya kesannya gimana gitu loh. Makanya kita sudah ada iuran suka duka. Per kakak itu 10.000 per bulan. Jadi untuk 1 tahun itu 120.000. Itu bisa dibayarkan tiap bulan. Tiap bulan 10 itu boleh, silahkan. Bisa dibayarkan di Ibu Ella. Ibu Ella bagian suka duka. Suka duka ini bermanfaat bagi kita kelak kalau kita menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Ya benar ya, menghadap Tuhan. Bagian suka duka ini yang ngurusin nanti. Dari makam, dari peti, tetek bengek, peritilan itu nanti yang ngurusi suka duka ini. Nah itu dihimbau Bapak Ibu yang sudah berakar di tempat ini, di gereja ini, monggo silahkan dibayarkan 10.000 per kakak setiap bulan kepada Ibu Ella. Demikian tambahan pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pembacaan jadwal sepekan. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya rindu ya keluarga per keluarga saling berkumpul. Tadi seperti yang Bapak Gembala katakan bahwa suasana surga hadir melalui keluarga ya. Mungkin bisa saling memeluk pasangannya, bilang aku mengasihi engkau. Mari Bapak Ibu silakan yang membawa pasangan atau membawa saudaranya. Mari boleh memeluk pasangannya, memeluk anaknya boleh. Boleh memeluk temannya di depan boleh ya. Mungkin ada yang sendiri ya. Kita di tempat ini adalah keluarga tentunya. Amin. Biarlah di tahun 2026 ini kekeluargaan kita semakin erat di dalam Tuhan. Persaudaraan kita erat dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan menamatkan ibadah kita. Haleluya. Layaklah segala bangsa memuji dan membesarkan Allah Tuhan. Amin. Ajaiblah
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat sore malam hari ini. Dan biarlah Engkau mengetahui isi hati kami yang sebenarnya, bahwa kami datang di tempat ini tidak tiba-tiba atau tidak kebetulan. Tetapi ini adalah rencana-Mu untuk menguatkan kerohanian kami. Itulah sebabnya Tuhan pada saat sore malam hari ini kami boleh memberikan asupan kerohanian kami pada saat malam hari ini. Agar kerohanian kami boleh sehat, penuh dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Agar kerohanian kami lebih kuat lagi, lebih-lebih lagi dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajaran pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Bapak Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Dengan kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini adalah pribadi-pribadi pilihan-Mu yang terbaik buat bangsa kami. Dan hindarkan dari segala marabaya, dari segala bencana, dan segala apa yang tidak kami inginkan di dalam negeri kami tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kami berdoa buat Bapak Bupati kami, Bapak Made Kembangartawan dan wakilnya. Engkau berkati beliau Tuhan. Engkau berkati kedua beliau ini ya Bapak dalam memimpin kota kami. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk kota kami. Kau berkati perekonomiannya, keamanannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Usaha tokomu, usaha budidaya tambakmu, usaha jasamu, dan usaha apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus memberkatinya. Begitu pula Tuhan memberkati kesehatanmu dan pendidikanmu. Engkau tetap naik, tidak akan pernah turun. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Itulah sebabnya engkau tetap menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kedamaian, kemenangan
dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.